Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Trio IHI. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja proyek kami, yaitu optimasi pembagian kelompok mahasiswa berdasarkan minat dengan menggunakan algoritma greedy. Adapun anggota kelompok kami, Anjau Sarpadici, saya sendiri, dan Andi Muhammad Ijalan, dan juga Hanbal Nur Iskandar. Pembagian kelompok secara manual atau acak seringkali tidak efektif. Masalah yang timbul yaitu ketidaksesuaian minat antar anggota, menurunnya motivasi dan kualitas kerja sama tim. Kota peminatan tidak seimbang dengan jumlah peminat. Solusi yang dibutuhkan yaitu metode sistematis dan objektif untuk pembagian kelompok. Rumusan masalah kami yaitu bagaimana cara kami mendesain algoritma yang dapat menempatkan seluruh mahasiswa secara adil sesuai prioritas minat, terutama saat kota peminatan tidak seimbang. Tujuan penelitiannya yaitu merancang dan menganalisis algoritma greedy yang dimodifikasi untuk mengatasi kekurangan greedy konvensional, membandingkan kinerja algoritma greedy dengan algoritma K-means sebagai metode alternatif. Selanjutnya yaitu ada tinjauan pustaka dan metode yang digunakan. Metode yang digunakan pada algoritma greedy yaitu prinsipnya yaitu membuat pilihan optimal lokal pada setiap tahap. Kelebihannya yaitu sederhana dan cepat. Kelemahannya yaitu tidak menjamin solusi optimal global. Kemudian ada K-means clustering sebagai pembanding. Prinsipnya yaitu mengelompokkan data berdasarkan kedekatan dengan titik pusat atau centroid. Adapun tantangannya yaitu tidak secara langsung menangani batasan kuota. Kemudian ada metodologi. Pertama yaitu pengumpulan data, survei minat kepada 15 mahasiswa dengan peminatan SE, IoT, dan SC. Yang kedua yaitu desain algoritma, prototipe awal greedy sederhana, yaitu kapasitas tetap 3 orang per kelompok, greedy usulan, multi kelompok, kapasitas fleksibel dengan sub kelompok, total kuotanya yaitu SE 6, IoT 6, dan SC 3. K-means sebagai pembanding yaitu clustering berdasarkan kemiripan profil minat, diikuti penyesuaian kapasitas. Yang ketiga yaitu metrik evaluasi, jumlah mahasiswa terkelompokkan dan keseimbangan kelompok. Ini adalah hasil eksperimen pertama kami, yaitu prototipe awal. Hasilnya itu bisa dilihat hanya 9 dari 15 mahasiswa atau 60% yang berhasil ditempatkan. Masalah yang timbul yaitu 6 mahasiswa atau 40% tidak mendapatkan kelompok. Ini adalah hasil eksperimen kedua kami, yaitu algoritma greedy yang telah kami modifikasi. Bisa dilihat hasilnya meningkat secara signifikan karena 15 dari 15 mahasiswa atau 100% berhasil ditempatkan. Ini mengatasi masalah dari hasil eksperimen pertama. Lalu kami membandingkan kinerja greedy dan K-means. Greedy unggul dalam jaminan penempatan dan efisiensi dengan kompleksitas waktu ordo n. Prosesnya transparan berdasarkan prioritas pilihan mahasiswa. K-means unggul dalam menciptakan kelompok yang homogen, namun lebih kompleks secara kompleksitas waktu, yaitu ordo I, K, N, D, dan memerlukan penyesuaian kapasitas. Tentunya beda. Jadi tinggal nanti CapCut kah? Ada CapCut mesin aja aja. Contoh, coba. Ada dulu saja. Ada dia. Oh, itu biasa. Ada dia. Enggak ada jaringan anjay. Tersambung dia.
Berdasarkan hasil eksperimen dan analisis, dapat kita simpulkan bahwa untuk masalah pembagian kelompok mahasiswa berdasarkan minat dengan kuota terbatas, algoritma greedy dengan skema multi kelompok fleksibel menyajikan solusi yang lebih praktis dan unggul dibanding algoritma K-means dengan penyesuaian kapasitas. Metode greedy yang diusulkan tidak hanya berhasil menempatkan 100% mahasiswa pada studi kasus yang diuji, tetapi juga melakukannya dengan kompleksitas waktu yang sangat efisien, yaitu Ordo N. Keunggulannya terletak pada kesederhanaan, transparansi dalam mengikuti preferensi eksplisit mahasiswa, dan fleksibilitas alokasi kuota yang dinamis. Di sisi lain, meskipun K-means mampu menghasilkan kelompok yang lebih homogen berdasarkan kemiripan profil minat, pendekatan ini memiliki kelemahan fundamental. Pertama, kompleksitas waktunya yang lebih tinggi, yaitu Ordo I, K, N, D. Kedua, ia memerlukan mekanisme pasca pemrosesan yang kompleks untuk menangani batasan kapasitas, yang berisiko membuat sebagian mahasiswa tidak mendapatkan kelompok. Dengan demikian, penelitian ini membuktikan bahwa untuk tujuan administratif yang mengutamakan keadilan penempatan, efisiensi komputasi, dan kepatuhan terhadap pilihan mahasiswa, modifikasi algoritma greedy merupakan pendekatan yang lebih robust dan dapat diandalkan. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih karena penyusunan makalah atau proyek akhir ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya bimbingan, dukungan, dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami dari kelompok Trio IHI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah desain dan analisis algoritma yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta ilmu yang sangat bermanfaat selama proses perkuliahan hingga penyelesaian tugas akhir ini. Selanjutnya, saya ingin berterima kasih ke seluruh anggota kelompok Trio IHI atas kerjasama yang solid, diskusi yang produktif, dan semangat yang tidak pernah padam. Setiap kontribusi baik dalam bentuk ide, implementasi kode, maupun penyusunan laporan sangat berharga dan menjadi kunci keberhasilan proyek ini. Lalu saya ingin berterima kasih ke rekan-rekan mahasiswa yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengisi formulir survei minat. Data yang terkumpul dari partisipasi mereka menjadi landasan utama bagi keberhasilan penelitian dan implementasi proyek ini, dan kami sangat menghargai kontribusi mereka. Adapun referensi yang kami gunakan ada jurnal dari MASI di tahun 2020 yang judulnya Solving Student Project Research Assignment Using a Novel Greedy Linear Heuristic Algorithm, a case study at King Saud University, Riyadh, Saudi Arabia, yang diupload di Bioscience, Biotechnology, Research Communication. Referensi kedua yaitu dari Pariyati tahun 2009, optimasi strategi algoritma greedy untuk menyelesaikan permasalahan knapsack, yang diupload di National Research Council Kanada. Lalu referensi ketiga itu dari buku dari Dios Kurniawan yang judulnya Pengenalan Machine Learning dengan Python, yang diupload di LX Media Komputindo di tahun 2020. Lalu referensi keempat dari Reddy tahun 2014, Data Clustering Algorithms and Application, Chapman and Hall CRC, Data Mining and Knowledge Discovery Series, Chapman and Hall CRC. Baik, itu saja dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.